Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Belkis dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang integrasi nasional yang berada di Papua. Tahukah kalian ini daerah mana? Ini adalah daerah Papua atau biasa disebut dengan Irian Barat. Di sini terlahir pahlawan nasional yang bernama Martin Inday. Mulanya dia merupakan anggota polisi Hindia Belanda yang bertugas untuk mengawasi para pejuang Indonesia yang diasingkan Belanda di Tanah Merah Irian Barat. Karena kerap berhubungan dengan para pejuang, rasa nasionalismenya tumbuh. Adalah Sugoro Atmoprasojo, bekas pemuka taman siswa yang menjadi sosok yang cukup mempengaruhi Inday dan sejumlah pemuda Papua lainnya. Tindakan mempekerjakan para pejuang Indonesia yang sebelumnya sempat melarikan diri ke Australia pada masa kependudukan Jepang jadi keputusan keliru bagi Belanda. Maksud hati ingin meraih kepercayaan rakyat Irian Barat. Pasca kemerdekaan Indonesia, pemberontakan terhadap mereka malah makin tinggi. Dari momen inilah Inday berupaya agar tanah kelahirannya itu menjadi bagian dari Indonesia merdeka. Semenjak menyerap pengetahuan dari Sugoro, itulah Inday dikenal sebagai salah satu eksponen yang memperjuangkan Papua untuk merdeka bersama Indonesia. Dia bersama sejumlah pemuda Papua menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pergolakan yang ada pada masa itu di tanah Papua. Para pejuang di tanah Papua, termasuk Inday, melakukan kontak dan pertemuan. Keberadaan mereka mempengaruhi batalion Papua yang dibentuk sekutu ketika mendarat di Papua pada tahun 1944 untuk melawan Jepang. Akhirnya, mereka bersama penduduk asli Papua dan batalion Papua sepakat untuk melakukan aksi pemberontakan terhadap Belanda mulai tanggal 25 Desember 1945. Ironisnya, pada tanggal 14 Desember 1945, pemerintahan kolonial mengendus niat pemberontakan ini. Efeknya menjadi penangkapan di Jayapura terhadap ratusan orang. Sebanyak 250 orang ditangkap termasuk Inday, Sugoro, dan Silas Papare. Karena dianggap berbahaya, ketiganya dijatuhi hukuman penjara. Penjara tidaklah membuat ketiganya kapok. Mengutip buku yang sama, dari balik jeruji ketiganya kembali merencanakan pemberontakan pada tanggal 17 Juli 1946, meski lagi-lagi kepergok Belanda sebelum melaksanakan. Setelah keluar dari penjara, dalam perkembangan selanjutnya Inday dipercaya sebagai Ketua Komite Indonesia Merdeka. Tekanan besar kemudian dihadapi Inday lantaran menyembunyikan pasukan RPKAD itu di rumahnya. Karena sebelumnya telah mendengar dari siaran radio kalau perjanjian New York sudah ditandatangani perwakilan Indonesia dan Belanda pada tanggal 15 Agustus 1962. Tuntutan perwira polisi Belanda itu ditolak mentah-mentah oleh Inday. Dia menyebut Belanda sudah tidak lagi berkuasa atas Irian Barat. Dia yakin pemerintah sudah ditangani PBB untuk sementara waktu. Atas jasa Inday inilah sejumlah anggota pasukan RPKAD akhirnya dapat dipulangkan ke Jakarta, kecuali Tukiman yang tetap ingin bertahan di hutan Sablon Dosai. Pada bulan September 1962, Inday juga melakukan tugas dari Menteri Luar Negeri. Bersama sejumlah pemuda Papua lainnya seperti Eboney, Inday juga sempat berangkat ke New York untuk menemui pihak PBB pada bulan Desember 1962. Mereka meminta PBB memperpendek masa kerja UNTEA sehingga Irian Barat dapat segera menjadi bagian dari Republik Indonesia. Setelahnya, mereka juga menyampaikan piagam berisikan ketegasan penduduk Irian Barat ke Jakarta. Singkat cerita, Papua pun menjadi bagian Indonesia. Inday kemudian sempat dipercaya menjadi residen Kota Baru dan pembantu gubernur untuk wilayah Kota Baru 2 tahun lamanya. Dia juga sempat menjadi anggota MPRS Perwakilan Irian Barat pada tahun 1963 hingga 1968. Inday meninggal dunia pada 17 Juli 1986.
Namun, atas jasa-jasanya kepada negara, Martin ini dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 14 September 1993 bersama Franz Kaisebo dan Silas Papare. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.